minggu. Belum pada dijawab ya Kak Ruth ya? Kayaknya adik-adik sekolah minggunya belum pada nonton atau gimana ini ya? Kita panggil sekali lagi, Kita ulangi sapa sekali dulu lagi Kak ya, Etin. kita mau sapa adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Ayo pada kemana nih adik-adik sekolah minggunya? Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Ya itu dia, udah ada Baru adik-adik sekolah disapa, minggu. ya kan Kak Etin? Iya. Nggak terasa adik-adik sekolah minggu, sudah 1 minggu berlalu. Dan kita kembali lagi mengadakan ibadah sekolah minggu kita, HKBP Fajar pada tanggal 8 Agustus 2021. Udah bulan Agustus aja nih. Iya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah tidak mengurangi sukacitanya ya, walaupun kita masih beribadah di rumah, masih harus menonton di rumah. Jangan mengurangi sukacitanya, tetap harus semangat. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan pada hari ini. Kita tanya kabar-kabar adik-adik sekolah minggu yang di rumah dulu ya Kak Ruth ya? Boleh, boleh. Wah. Kira-kira apa kabar ya nih adik-adik sekolah minggu di rumah Kak Etin? Iya, apa kabar ya adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Puji Tuhan, sehat. Sehat suka semuanya dua. ya. Sehat, harus tetap sehat walaupun di masa pandemik ya adik-adik sekolah minggu. Sekarang persiapannya buat mengikuti ibadah sekolah minggu sudah pada siap belum ya? Sudah Kak. Sudah ya, karena sekarang sudah jam 8, adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah harus siap. Oke, kita tanya dulu ya Kak Ruth ya. Apa-apa aja ya Kak Ruth yang harus dipersiapkan? Yang pertama Alkitabnya harus sudah ada di depan-depan adik di sekolah minggu. Jangan lagi nanti pas mau baca tita, pas mau khotbah, pas mau ayat bulanan, lari-lari ke sana kemari cari Alkitab. No. Jadi Alkitabnya sudah harus ready ya di depannya. Iya dong. Nah, terus apa lagi ya? Uang persembahannya Kak. Iya, uang persembahannya adik-adik sekolah minggu sudah harus dipersiapkan juga. Nanti persembahannya boleh diserahkan kepada orang tuanya atau boleh ke sintuaweknya masing-masing dan sintuaweknya yang akan menyerahkan ke gerejanya. Uang persembahannya boleh nggak diremuk-remukkan ya Kak Ruth? Tidak boleh Nggak dong. boleh. Berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Iya, harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu. Sekarang sudah pada siap semua kayaknya ya Kak? Iya, sama satu lagi Kak Etin. Apalagi Kayak tuh? lagu tadi, sukacitanya harus penuh. Iya, sukacitanya harus penuh ya adik-adik sekolah Iya. minggu. Jangan nanti pada saat kita mau memuji nama Tuhan, mukanya nyanyi tapi lagi sedih Iya. atau lagi cemberut. Iya, nggak boleh ya. Nggak Jadi boleh. sebelum ibadah harus sukacitanya harus penuh, harus full diisi. Jadi kita beribadah untuk Tuhan, berikan yang terbaik Terbaik untuk Tuhan buat Tuhan Yesus. Oke, kita mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu, yaitu lagu Sadarion Arini Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah boleh nyanyi sambil tepuk tangan ya. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, arini Tuhan. Betarita, betarita, makasih Roha, makasih Roha. Sadarion, arini Tuhan, betarita, makasih Roha. Sadarion, sadarion, arini Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Sadarion, sadarion, arini Tuhan, arini Tuhan. Betarita, betarita, makasih Roha, makasih Roha. Sadarion, arini Tuhan, betarita, makasih Roha. Sadarion, sadarion, Oke adik-adik yang di rumah, kita sudah menyanyikan satu buah lagu, kita sudah
memuji Tuhan. Sekarang kita mau memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, buat berkat kasih setia yang masih boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan menjagai kami, menyertai kami dari malam tidur kami, membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sukacita pada minggu hari ini Bapa. Kami mau memulai ibadah kebaktian sekolah minggu kami. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah ini, biarlah ibadah ini dapat berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah adik-adik sekolah minggu yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah tetap bersukacita. Walaupun kami belum dapat bertemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan akan mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nantinya. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang memberikan kebijaksanaan agar adik-adik sekolah minggu yang di rumah dapat memahami isi daripada firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, juga kesehatan kami, biar Tuhan yang tutup bungkus kami dengan darah pengasihan Tuhan, biar Tuhan menyertai kami, menjauhkan kami dari mara bahaya dan juga penyakit, virus-virus berbahaya yang terjadi saat ini. Bapa yang baik, ampunkan kami juga akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan dan dapat menerima berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, kita tadi sudah berdoa, kita mau kembali mengangkat pujian. Kalau di sini kita senang, di sana senang, di rumah senang, di gereja senang, juga senang. Adik-adik yang di rumah juga pasti senang ya. Iya dong, kita angkat pujiannya ya. Di sini senang, di sana senang. Semuanya bangkit berdiri ya. Joget-joget juga. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki melompat-lompat, puji Tuhan. Iya, tadi kita sudah lompat-lompat puji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan patik kita pada minggu hari ini. Baiklah, buat adik-adik semuanya, patik kita hari Minggu ini pakai bahasa Batak ya. Patik ta sadarion diambil sian Mika onom ayat 8. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha nani luluan ni Jahoba siako, dang holana mangulahon dohot holong ni roha, dihabasaon jala marpangalaho haserepon maradepon debatam. Sampai di situ martam yang hita. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Iya, kita tadi sudah mendengarkan patik kita pada minggu ini. Kita mau kembali angkat pujian ya. Kita mau sama-sama bernyanyi dengan lagu Melohu Ingot Isude. Adik-adik sekolah minggu di rumah, begitu ya, di kakak sekolah minggu mau bernyanyi.
selanjutnya kita mau mendengarkan ayat bulanan kita pada minggu hari ini. Baiklah, anak-anak sekolah minggu, kita mendengarkan ayat untuk minggu ini dengan berbahasa Batak. Tabegema ayat hafalan di mingguta sadarion sian 2 Musa tolu ayat walu. Alani umbahen tuat au paluahon nasida sian tangan nihala misir jala paruarhon nasida sian tanoon tutano nadenggan jala nalambas tutano habaoran ni susu dohot situak ni loba tutano inganan ni halak kanaani dohot heti dohot amori dohot perisi dohot hevi dohot jebusi. Baiklah anak-anak sekolah minggu, mari kita lihat video yang dikirimkan teman-temanmu untuk minggu ini. Dua Musa tolu ayat walu alani umbahen tuat au paluahon nasida sian tangan nihala misir jala paruahon nasida sian tano ontutano nadenggan jalan nalambas tutano habuaran susu dohot situa ni loba tutano inganana halak kanan dohot heti dohot amori dohot perisi dohot hevi dohot yebusi. Amin. Ayat bulanan minggu sadarion tersurat di bagasan 2 Musa tolu ayat walu alani umbahen tuat au paluahon nasida sian tangani halak misir jala paruarhon nasida sian tanoon tutano nadenggan jala nalambas tutano habauran ni susu dohot situa ni loba tutano inganan ni halak kanaani dohot heti dohot amori dohot perisi dohot hevi dohot yebusi. Amin. Ya baiklah anak-anak sekolah minggu, kembali kita mengulangi ayat hafalan dengan bahasa Batak. 2 Musa tolu ayat walu 2 Musa tolu ayat walu alani umbahen tuat au paluahon nasida sian tangan ni halak misir jala paruarhon nasida sian tanoon tutano nadenggan jala nalambas tutano habaoran ni susu dohot situa ni loba tutano inganani halak kanaani dohot heti
Dohot Hamori, Dohot Amori, Dohot Perisi, Dohot Perisi, Dohot Heti, Dohot Heti, Dohot Jebusi. Dohot Jebusi. Sampai di sana Martamiang Mahita. Martua Mahaka Natu Mangihon Hatani Debata Jalan Naupiopsa. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan kita dari 2 Musa Tolu ayat 8. Selanjutnya kita mau mendengarkan khotbah pada minggu ini, tapi sebelum itu kita mau ngangkat pujian dulu. Lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Bisa nyanyikan sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu di hari Minggu yang indah ini. Kami masih dapat melakukan ibadah kami, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus dari anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, yang sedang mengikuti ibadah online kami dari rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran anak di sekolah minggu kami, agar mereka dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan mereka dengarkan. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitabnya di kitab Amsal. Iya, kitab Amsal itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh, ayo, perjanjian lama. Ya, kitab Amsal adalah kitab perjanjian lama. Nah, dibuka Alkitabnya dari rumah adik masing-masing, yaitu Amsal 17 ayat 6. Amang akan bacakan untuk adik-adik sekalian. Oke. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, siapa pernah melihat seorang raja? Kalau kita pernah melihat seorang raja, atau dapat dilihat dari Raja Daud, atau raja yang pernah memakai mahkota di atasnya, seperti itu kan? Artinya ada di sekolah minggu pernah melihat di televisi atau pernah melihat kerajaan-kerajaan, ya kan? Pasti ada di sekolah minggu mengetahui itu apa mahkota. Mahkota berarti ditaruh di atas kepala, itu tanda kebanggaan atau tanda kekuasaan atau tanda sebuah penghormatan kepada seseorang. Nah, firman adik-adik sekolah minggu hari ini, Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja orang Israel, di mana
Raja Salomo memberikan perintah atau nasihat atau dapat diartikan menasihati orang-orang Israel. Nah, di sini lebih tegas dikatakan, lebih cenderung adalah terlebih dinas kita adalah anak adalah mahkota orang tua. Nah, tentu adik-adik sekolah minggu itu mahkota tadi yang Amang bilang itu adalah sebuah kehormatan kepada seseorang raja atau ratu yang melihat dan mengenakan mahkota itu tunduk dan hormat kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang hendak disampaikan dari firman Tuhan hari ini kepada adik-adik sekolah minggu? Yang pertama, adik-adik sekolah minggu itu adalah kebanggaan dari kedua orang tua kita. Berarti kalau dikatakan kebanggaan atau yang disayangi oleh orang tua kita, berarti orang tua kita itu sangat mencintai kita dan menyayangi kita. Tentu orang tua yang mencintai dan menyayangi adik-adik sekolah minggu, berarti orang tua itu mengharapkan adik-adik sekolah minggu itu hidupnya baik, hidupnya sukses, hidupnya bahagia, ya kan? Tentu setiap orang tua kita dibimbing kita untuk belajar, diarahkan kita, diberikan nasihat agar apa? Agar anak-anak sekolah minggu, agar anak-anaknya benar-benar menjadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang berhasil. Berhasil dalam arti berhasil di dalam pendidikannya, berhasil dalam tutur kata dan sopan santunnya, sehingga adik-adik sekolah minggu itu lewat bimbingan orang tua dan juga orang tua mengarahkan adik-adik sekolah minggu untuk beribadah dari rumah melalui ibadah sekolah minggu. Itu adalah tindakan yang dilakukan seorang orang tua kita agar apa? Agar adik-adik sekolah minggu dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang memang menjadi anak kebanggaan. Artinya adik-adik adalah adik-adik itu sangat-sangat disayangi oleh orang tua. Terlebih-lebih itu karena Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi dan menyayangi semua anak-anak. Tuhan Yesus memegang anak-anak, memangku dan mengelus. Itu berarti tanda Yesus cinta semua anak-anak. Karena itu adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu kita dari rumah adik-adik sekolah minggu sekalian, tetap menjadi anak kebanggaan. Berarti menjadi anak kebanggaan itu adalah anak-anak yang suka menjadi pemberita kabar baik, ya kan? Dimana di situ dikatakan bahwasanya anak itu dibesarkan dan dibimbing oleh orang tua agar menjadi anak yang disayangi, agar menjadi anak yang dibanggakan. Oleh karena itu apa? Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Itu perintah Allah kelima. Kan ada lagunya kan? Lagu sekolah minggu kita juga itu mengarahkan bahwa orang tua yang mencintai kita. Karena apa? Anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu HKBP Fajar tentunya adalah anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Terlebih kebanggaan bagi anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti mampu menghormati, mengasihi orang tua, menghormati dan mengasihi orang tua, dan juga lewat itu kita sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu memiliki cita-cita, memiliki impian. Contohnya punya cita-cita. Bentuk anak-anak pasti pernah ditanya papanya atau opungnya atau mamanya atau bapaknya, kamu mau pengen jadi apa? Pasti ada di sekolah minggu, Pak, Ma, aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru, aku pengen jadi tentara, polisi, aku pengen jadi pendeta. Pasti banyak cita-cita kan? Nah, di situ dikatakan
Maka dari cita-cita itu adik-adik sekolah minggu adalah mahkota, kebanggaan dari orang tua. Jadi oleh karena itu menjadi kebanggaan terlebih di dalam Tuhan berarti berjuang menjadi anak-anak yang membawa sukacita bagi orang lain. Anak-anak yang membawa sukacita bagi orang tua yaitu ketika dia mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Ketika didengarkan nasihat orang tua, terlebih itu ke gereja kamu, dengarkan firman Tuhan, kerjakan tugasmu dan sebagainya. Disitulah kita mau mendengar. Jangan mau bersungguh-sungguh, mama ini selalu nyuruh aku belajar, malas, bosan. Papa ini selalu marah-marah kalau nilaiku itu di bawah 5, nilai 0 atau nilai 4 atau nilai 40 nggak pernah. Tentu adik-adik gak boleh kayak gitu. Tetapi ketika orang tua kita memarahi kita, pasti orang tua kita kasih solusi. Kamu jangan gitu, nilai kamu, berarti kamu pernah sering disuruh belajar daring, kamu nonton YouTube kan, kamu tinggalkan. Itu maka orang tua kita menasihati dan mengarahkan agar kita menjadi anak kesayangannya, agar menjadi anak-anak yang dibanggakan. Jadi ada di sekolah minggu, mari kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang mampu menyebutkan dan mendengarkan bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, yang mampu menyebutkan bagaimana kasih-Nya. Siapa tahu kasih Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kita. Kita diberikan apa? Ayo, pasti diberikan kesehatan. Walaupun di masa-masa pandemi ini kita tidak bisa bebas, tapi kita tetap menjaga kesehatan, taat dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita menjadi seorang anak, agar kita menjadi anak-anak yang dibanggakan di dalam keluarga kita. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, mari adik-adik sekolah minggu mengetahui bahwasanya orang tua kita adalah bagian dari wakil Tuhan yang artinya merawat dan membimbing kita ke arah yang baik. Tentu seorang orang tua pasti mengharapkan adik-adiknya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Tentu orang tua akan merasa bangga jikalau adik-adik sekolah minggu HKBP Fajar dapat juara. Contohnya ketika kita sekolah, orang tua kita dipanggil, anaknya ini Daniel dipanggil ke sekolah untuk mengambil raport. Karena apa? Karena si Daniel itu juara 1. Maka orang tua kita bangga. Contohnya si A dipanggil orang tua karena apa? Karena dia tidak mengerjakan PR dan dia tidur dan dia selalu malas belajar. Dan akhirnya dia dimarahin gurunya dan dipanggil ke sekolah. Nah, itu adalah membuat hati orang tua kita sedih, menjadi buat hati orang tua kita kecewa. Maka dari itu jangan jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai orang tua kita. Karena apa? Dinasihatkan dari nasihat ini Raja Salomo mengatakan anak-anak menjadi anak yang membawa terang. Yang dinasihatkan adalah bahwa menggambarkan seseorang orang tua dilihat dari anaknya berhasil atau tidak. Oleh karena itu besar harapan gereja kita, adik-adik sekolah minggu yang sedang menyaksikan, jangan pernah bosan-bosannya untuk beribadah, tetapi semangat dan selalulah berdoa, karena di situ kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita, memperoleh semangat yang baru. Karena di dalam doa adik-adik sekolah minggu akan selalu dimampukan mencapai cita-cita atau mencapai kebanggaan. Artinya banggakanlah kita semua, baik Amang, guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, pasti bangga memiliki orang tua yang senantiasa memperjuangkan hidup kita, memperjuangkan kebutuhan kita, dan selalu mendoakan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, anak sekolah minggu yang baik, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang dibanggakan, dan Tuhan sungguh mengasihi adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, selalulah bersyukur dan berbuat baik, selalulah bersyukur dan banggakan orang tua kita, dan selalulah bersyukur dan selalulah rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat berkat-Mu pada
Minggu ini Tuhan, Engkau memberkati kami dan masih kami peroleh kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami yang telah mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan mengubah, menguatkan dan menggerakkan hati adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka semangat di dalam hidup mereka, semangat dalam menempuh sekolah mereka di sekolah mereka masing-masing, walaupun dalam bentuk daring saat ini. Ya, kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kepintaran bagi adik-adik sekolah minggu kami. Terlebih-lebih mereka memiliki kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan mereka melalui ibadah ibadah rekaman kami pada saat ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan, adik-adik sekolah minggu kami, Engkau yang senantiasa menyertai mereka dan memberikan mereka kesehatan dan sukacita. Berkati juga kepada orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami, agar orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami selalu mengarahkan dan mengajak anak-anaknya agar mereka tetap beribadah dari rumah mereka masing-masing selama di pandemi ini, agar adik-adik sekolah minggu kami tidak ketinggalan akan memuji dan mendengarkan firman-Mu, tetapi selalu ikut serta dalam ibadah pelayanan sekolah minggu yang dilakukan oleh gereja-Mu HKBP Fajar ini, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati seluruhnya kehidupan keluarga adik-adik sekolah minggu kami. Dan juga kami berkati Tuhan seluruh pelayan gereja-Mu, dari pendeta, seluruh pelayan full timer, para halado sintua, dan juga guru-guru sekolah minggu, agar tetap satu, membangun, saling mengasihi, dan tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Amang calon pendeta Damanik. Nah, mengingatkan kembali kepada adik-adik sekolah minggu nih, untuk hormat kepada orang tua masing-masing dan kepada orang tua siapapun yang lebih tua daripada adik-adik sekolah minggu, terlebih kepada Tuhan Yesus harus hormat. Supaya apa? Karena Tuhan Yesus itu menitipkan kita kepada orang tua kita supaya kita berperilaku baik, supaya orang tua senang, supaya orang tua bahagia, dan terlebih Tuhan Yesus juga akan lebih bahagia jika adik-adik sekolah minggu patuh kepada orang tua, ya. Gitu ya adik-adik sekolah minggu, jadi tidak boleh bandel, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua, karena orang tua sebagai wali Tuhan Yesus di dunia ini, ya. Oke, kita mau melanjutkan ibadah kita mau mengumpulkan persembahan, kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita dari Tangakuna Met-Met. Persembahannya diberikan yang terbaik ya, jangan diremuk-remukkan. Harus berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
berakhir untuk beribadah sekolah minggu kita. Oleh karena itu ada di sekolah minggu, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu kepada adik-adik sekolah minggu kami yang sedang menyaksikan ibadah online kita dari rumah masing-masing. Pesan dari gereja kita HKBP Fajar, pesan dari seluruh pendeta kita, pesan dari seluruh sintua kita, pesan dari seluruh guru-guru sekolah minggu, agar adik-adik sekolah minggu tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan juga tetap tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya untuk mengikuti ibadah online kita. Mari adik-adik sekolah minggu arahkan teman-temannya, ajak teman-temannya untuk beribadah di ibadah online kita melalui YouTube HKBP Fajar. Terima kasih kami sampaikan kepada guru sekolah minggu. Iya, itu tadi pesan dari seluruh para godungan untuk adik-adik sekolah minggu untuk tetap menjaga kesehatannya ya adik-adik sekolah minggu. Nah, tidak lupa juga kami mau mengingatkan kembali untuk ayat bulanan adik-adik sekolah minggu di minggu depan itu tertulis di Keluaran 3 ayat 8, dibacakan, dihafal dengan bahasa Indonesia. Nah, jangan lupa adik-adik sekolah minggu, 3 orang tercepat yang mengirimkan ayat bulanannya setelah ibadah ini selesai akan kami tayangkan di ibadah minggu depan. Jadi ayo adik-adik sekolah minggu berlomba-lomba untuk mengirimkan ayat bulanannya ya. Karena apa? Bisa jadi nih nanti kalau misalnya ibadahnya sudah mulai aktif kembali, kita berkumpul lagi di gereja, akan ada hadiah untuk adik-adik sekolah minggu yang rajin menghafalkan ayat bulanannya dan mengirimkan ayat bulanannya. Jadi harus semangat ya adik-adik sekolah minggu untuk menghafalkan ayat bulanannya. Lagi juga kami mengingatkan untuk adik-adik sekolah minggu untuk tetap jaga kesehatannya, tetap makan makanan yang bergizi. Jangan keluar-keluar rumah jika tidak diperlukan. Kalaupun harus keluar rumah, tetap gunakan maskernya. Protokol kesehatan harus dijaga. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan yang rutin dan juga jangan kemana-mana harus membawa hand sanitizer ya adik-adik sekolah minggu. Nah, satu lagi nih kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu dari WEK 1 sampai WEK 13. Semoga Tuhan tambahkan lagi kepintaran, Tuhan tambahkan kesehatan untuk adik-adik sekolah minggu, bertambah sukacita di dalam keluarganya. Oke adik-adik sekolah minggu, kami sampai di sini ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan selalu manis, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu